Hai, saya Christian Nathaniel. Kita berjumpa lagi di video tugas kecerdasan buatan POMC. Saya Stambuk 2022 dengan NIM 2214011136. Di mana kali ini aku akan menjelaskan pencarian jalur terpendek antar kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Fokusnya ini kita pakai algoritma Dijkstra dan A-Star Search. Pertama, kita mau bahas Dijkstra algoritma dulu. Algoritma Dijkstra. Algoritma ini menyelesaikan masalah jalur terpendek dari satu sumber ke seluruh node lain pada graf dengan bobot jalur non negatif. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita tetapkan dulu nilai awal, di mana nilai jarak sementara untuk setiap node. Kita tetapkan nilai jarak node awal menjadi 0 dulu, dan untuk semua node lainnya kita buat menjadi tak terhingga. Yang kedua, tandai semua node sebagai belum dikunjungi dan node awal sebagai mulai. Setelah itu, step ketiga kita evaluasi tetangga-tetangga dari node sekarang. Kita pertimbangkan semua tetangga dari node saat ini atau current node yang belum dikunjungi dan hitung jarak sementara melalui node saat ini. Bandingkan jarak ini dengan nilai jarak saat ini untuk node tetangga dan tetapkan yang lebih kecil. Nah, kemudian tandai node yang sudah dikunjungi. Setelah semua tetangga node saat ini dikunjungi, tandai node ini sebagai dikunjungi. Node yang sudah dikunjungi tidak akan diperiksa lagi, dan nilai jarak terakhir yang disimpan adalah nilai terkecil. Terakhir, pilih node berikutnya dengan jarak terkecil. Tetapkan node yang belum dikunjungi dengan jarak sementara terkecil sebagai node mulai, baru, dan kembali ke langkah 3 sehingga semua node dikunjungi atau mencapai tujuan. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kasusnya untuk cara pengerjaan algoritma yang pertama adalah algoritma Dijkstra. Nah, di sini kita mau buat 10 titik nih. Di sini udah ada 10 titik, yaitu peta di Sumatera Utara beberapa kabupaten kota. Kita mau buat titik awalnya itu ada di Medan dan titik tujuan kita atau goals kita itu ada di Padang Sidempuan. Nah, pertama sesuai dengan paper, kita bakal bikin sebuah tabel atau tabel iterasi 0 dan 1 di sini. Di sini aku buat di Excel. Nah, di sini kita buat dulu I sebagai iterasi, U sebagai titik atau node atau kota kabupaten yang belum dikunjungi, C itu sebagai current node atau kota saat ini kita berada. Ini adalah kota-kota yang sesuai dengan peta tadi, ada Medan, Binjai, Kisaran, Pematang Siantar, Sidikalang, Samosir, Sibolga, Balige, Rantau Parapat, dan Padang Sidempuan. Nah, untuk mempersingkat mempersingkat penulisannya, di sini aku buat dalam inisial, di mana Medan itu adalah M, Binjai itu BI, Kisaran itu K, Pematang Siantar itu PS, Sidikalang itu SI, Samosir itu SA, Sibolga itu SB, Balige itu BA, Rantau Parapat RP, dan Padang Sidempuan adalah PP. Berarti tujuan kita adalah dari M ke si PP. Nah, kita mulai dulu dari iterasi ke 0. Sesuai dengan paper, iterasi ke 0 itu adalah initial condition, di mana kita bikin dulu adalah si tujuan kita ini atau yang belum dikunjungi kita bikin semua. Ini udah aku bikin semua MBI, KPS, SI, SA, SB, BA, RP, PP sesuai dengan inisial yang di sini tadi ada semua. Dan karena node-nya saat ini kita tidak berada di peta atau strip, kita lambangkan dengan strip. Itu dari strip ke sini sesuai dengan paper yaitu adalah 0, strip, dan yang lainnya kita lambangkan dengan infinite karena dari strip ke Binjai, ke Siaran, Pematang Siantar, dan seterusnya adalah dia tidak bisa secara langsung ke sana, sehingga kita lambangkan dengan infinite. Nah, kemudian setelah kita buat iterasi ke 0, kita lanjut ke iterasi yang pertama. Iterasi pertama kita mulai dengan Medan. Di Medan, ini adalah current, berarti saat ini kita ada di Medan. Yang belum kita kunjungi adalah ini. Nah, dari Medan, kita lihat ke peta. Dari Medan, kita bisa memilih 3 jalur, diantaranya ada Binjai, ada Pematang Siantar, dan ada Kisaran. Kita tuliskan semua di tabel. Itu ada Binjai dengan 10 km, kita anggap 10 km, itu 10 km, Pematang Siantar 20, dan Kisaran 25.
Kita bikin ini 10M, 25M, 20M. Maksudnya ini gimana? 10 itu adalah jarak dari note binjai ini ke note sebelumnya atau ke note awalnya. Jadi 10,M adalah jarak total, note sebelumnya. 25 adalah jarak total, note sebelumnya itu medan. Dan ini juga jaraknya 20 dan note sebelumnya itu adalah medan. Nah, medan udah selesai, si Dikalang dan Samosir dan si Bolga tidak berhubungan langsung dengan si medan atau tempat kita saat ini. Sehingga tetap kita lambangkan dengan infinite, straight. Dan yang lainnya juga. Lanjut ke iterasi ke berapa sekarang? Kedua. Iterasi kedua kita lanjut, tadi medan udah, sekarang kita ke binjai. Kita hapus binjai di sini, kita masukkan, sekarang kita berada di binjai. Dari binjai kita cuma bisa ke Sidikalang. Itu Sidikalang itu adalah 15 ditambah 10. 15 tambah 10 25 dan not sebelum Sidikalang adalah binjai. Jadi Sidikalang kita isi 25 yaitu total jarak tempuhnya, not sebelumnya adalah binjai. Nah, dari sini kita lihat makna yang not paling kecil, jarak terkecil dari ini semua, yaitu adalah binjai. Sehingga kita tandai dengan kuning. Oke. Terus kita langsung lanjut lagi ke not selanjutnya. Untuk yang lainnya juga tidak berhubungan secara langsung, jadi tetap samain dengan yang di atas. Kita lanjut ke not ketiga, itu kita mulai dari K, yaitu kisarannya. Lihat, ya K itu kisaran, jadi kita mulai dari kisaran. Kita lihat kisaran itu cuma berhubungan ke tetangganya yaitu rantau parapat dengan total jarak 20 tambah 25 yaitu 45. Not sebelum rantau parapat adalah kisaran. Berarti di rantau parapat kita isi 45 totalnya, not sebelumnya adalah K, kisaran. Nah, terus kita bandingkan lagi nih yang tidak berwarna. Ini tadinya awalnya tidak berwarna. Kita bandingkan 25, 20, 25, dan 45. Yang paling kecil adalah 20, medan. Maka kita kuningkan. Nah, kemudian kita lanjut ke iterasi keempat, yaitu kita cari adalah SI. Apa nih SI? SI adalah Sidikalang. Nah, di Sidikalang kita lihat mapnya. Sidikalang dia cuman berhubungan langsung dengan Samosir dengan total 30 tambah 15 tambah 10 yaitu 55. Di Sidikalang kita buat bukan Sidikalang, Samosir. Di Samosir kita buat 55, SI atau Sidikalang. Total tempuhnya adalah 55 km dan not sebelumnya adalah Sidikalang. Nah, kita bandingkan lagi yang belum berwarna tadi. Yang kita temukan adalah si Sidikalang ini yang paling kecil, 25. Makanya kita kuningkan. Nah, lanjut ke iterasi ke-6, ada SA. SA adalah Samosir. Nah, kita lanjut ke Samosir. Kita lihat lagi petanya. Dari Samosir dia cuma bisa ke Sibolga, yaitu ini tadi 55 ditambah 25 berarti ada 80. Jadi kita masukkan di sini Sibolga 80, not sebelum dia adalah Samosir. Kita bandingkan lagi dari ini yang paling kecil adalah si Balige yaitu 35 dan not sebelumnya adalah Pematang Siantara. Nah, kita lanjut ke SB. SB itu adalah Sibolga. Dari Sibolga, kita lanjut lagi ke map. Sibolga itu mana Sibolga? Nah, Sibolga dia ke note tujuan nih. Cuman kita hitung dulu 35, 25, 30, 15, 10, berarti 80, 115 ya. Ya, 115 ke Perang Sidempuan, SB, berarti sebelumnya adalah Sibolga. Namun kita bandingkan semua, ini bukanlah not terkecil, sedangkan not terkecil itu adalah rantau parapat. Karena goals kita bukanlah not terkecil, kita next lagi ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi ke-8.
Iterasi ke-8 kita lanjut yaitu BA atau Bali G. Bali G. Dari Bali G kita lihat Bali G dia ke goals juga yaitu 20. 20 tambah 15 tambah 20 40 berarti ada 55. Kita lihat ke si Dempuan 55 Bali G, berarti 55 totalnya. Not sebelumnya adalah Bali G. Kita bandingkan lagi ke semua dan ini adalah terkecil. Walaupun ada ini, kalau kita ini sama-sama 55, kalau kita lanjutkan lagi, misalnya kita lanjutkan ke si RP, kalau ini RP, nanti ini bakal bertambah lagi dan tetap aja yang paling kecil adalah 55, yang not sebelumnya adalah Bali G. Nah, selain itu kita bisa lihat juga dari Samosir. Dari Samosir, dia tidak menuju langsung ke Padang Sidempuan, sehingga otomatis sudah dipastikan Samosir ini tidak mungkin menjadi jalan shortest path-nya. Jadi kita simpulkan si Padang Sidempuan ini adalah 55 total tempuhnya melalui not terakhirnya adalah Bali G. Nah, gimana sih kita menentukan jalurnya? Caranya itu dari Bali G, dari Padang Sidempuan, kan dia not terakhirnya Bali G. Kita tengok Bali G. Bali G, not terakhirnya adalah Pematang Siantar. Pematang Siantar, not terakhirnya adalah Medan. Nah, polanya berarti dari Bali G ke Pematang Siantar, terus ke Medan. Jadi kalau dari not tujuan ke not awal tuh Bali G, ini Bali G, Pematang Siantar, baru Medan. Nah, berarti gini kan, Padang Sidempuan, Bali G, Pematang Siantar. Kalau dari not awal ke not tujuan, berarti adalah Medan, Pematang Siantar, Bali G, dan Padang Sidempuan dengan total 55 km. Nah, untuk Dijkstra cukup segitu. Jadi sehingga bisa kita simpulkan mapnya menjadi Medan, Pematang Siantar, Bali G, Padang Sidempuan dengan total jarak tempuh adalah 55 km. Nah, kita masuk ke algoritma selanjutnya, yaitu adalah A-star search algoritma, yaitu pencarian yang efisien untuk menemukan rute terpendek antara dua titik pada graf yang digunakan secara luas dalam bidang pathfinding dan graf transversal. Dalam A-star, setiap node di graf dinilai berdasarkan kombinasi dari dua komponen biaya, yaitu untuk rumusnya adalah Fn. Fn itu perkiraan total biaya dari start hingga goal melalui node tersebut. Gn itu adalah biaya dari titik awal atau titik start menuju node saat ini. Terus Hn itu adalah heuristik, yaitu perkiraan biaya dari node saat ini menuju tujuan atau goal. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita inisialisasi dulu. Kita tetapkan node awal dan hitung Fn. Kemudian kita masukkan node awal ke dalam daftar terbuka atau open list. Kedua itu adalah perulangan, yaitu pilih node dengan Fn terendah dari daftar terbuka. Jika node ini adalah tujuan, maka selesai grafnya. Terus yang ketiga adalah evaluasi tetangga. Untuk setiap tetangga, kita hitung dulu GN-nya, hitung HN, dan FN. FN itu kan tadi GN tambah HN. Kemudian tambah dan perbaharui dalam daftar terbuka tadi jika lebih efisien atau lebih kecil nilainya. Terus keempat itu pilih node berikutnya. Ulangi hingga mencapai tujuan atau tidak ada jalur yang ditemukan. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Untuk petanya sama kayak di Dijkstra tadi, kita pakai 10 titik di semua kabupaten kota di Sumatera Utara. Untuk titik awalnya kita gunakan Medan dan titik tujuannya atau goalsnya Padang Sidempuan. Nah, di sini ada tambahan, yaitu adalah koordinat titik-titik pada peta, di mana Medan itu 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, Pinji 1,1, Sidikalang min 2,3, Samosir min 3,1, Pematang Siantar 2,-2, Bali G 1 min 4, Sibolga min 1 min 5, Kisaran 4,0, Rantau Parapat 5, min 2, dan Padang Sidempuan itu koordinat 3, min 5. Nah, untuk stepnya, pertama kita gambarkan dulu di sini untuk Medan, yaitu untuk node awalnya. Di Medan, kita lihat dari peta, dia punya tetangga. Kita tengok tetangganya ada 1,
yaitu binjai, ada pematang siantar, dan ada kisaran. Maka step satunya kita tuliskan di Word. Step satunya kita akan mencari Fn-nya. Nah, Fn kan kita butuhkan tadi Gn dan Hn, heuristik. Nah, heuristik kita butuh perhitungan, maka kita hitung dulu heuristiknya. Di mana rumus heuristiknya itu adalah BI, kita hitung dulu binjai ya, tetangga pertama itu binjai, itu H heuristik binjai padang sidempuan. Nah, untuk rumusnya adalah akar kuadrat dari XP atau X titik koordinat X padang sidempuan dikurang titik koordinat X si binjai dikuadratkan ditambah Y titik koordinat Y padang sidempuan ditambah Y binjai dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat X padang sidempuan adalah 3, kita masukkan 3. Y binjai itu adalah 1, kita masukkan 1, kita kuadratkan hasilnya 4, ditambah Y padang sidempuan itu adalah min 5, kita masukkan min 5. Untuk Y binjai itu adalah 1, kita masukkan 1, operasikan dia min 4, terus dikuadratkan menjadi 16. 4 tambah 16 itu 20, akar dari 20 adalah 4,47. Tetangga pertama selesai. Lanjut tetangga kedua, yaitu adalah pematang siantar. Kita tulis di sini pematang siantar tetangga kedua. Kita hitung dulu heuristiknya. Untuk heuristik pematang siantar padang sidempuan. Pertama, kita masukkan si X si padang sidempuan tadi 3 sama ya, kita tadi di atas 3 juga. Untuk X pematang siantar kita lihat lagi koordinatnya. Pematang siantar X-nya itu adalah 2, kita masukkan 2. Untuk Y-nya tetap padang sidempuan min 5. Y pematang siantar adalah min 2. Nah, setelah dioperasikan maka 7,07 untuk heuristik si pematang siantar menuju padang sidempuan. Tetangga ketiga yaitu adalah kisaran. Tetangga ketiga adalah kisaran. Kita hitung lagi heuristiknya, kisaran padang sidempuan, di mana koordinat si kisaran itu adalah 4, X-nya. Kisaran itu X-nya 4, Y-nya itu 0. Berarti sini X-nya 4, Y-nya 0, kita kuadratkan, baru kita jumlahkan. Akar dari 26 adalah 5,1. Nah, step 1 sudah selesai. Kita melihat semua, kita sudah melihat semua tetangganya. Kemudian kita butuh Fn nih untuk menentukan mana yang paling kecil. Di mana rumus Fn tadi kan adalah heuristik ditambah Gn. Gn itu jarak dari titik awal ke titik saat ini. Nah, untuk binjai, Fn sama dengan 4,47. Ini adalah heuristiknya. Untuk binjai 4,47 ditambah dengan Gn-nya. Kita lihat di peta, titik awal ke titik saat ini 10. Berarti kita masukkan 10, 4,47 tambah 10 adalah 14,47. Nah, selanjutnya tetangganya siantar. Tadi ini langsung aku buat langsung gini, ini adalah heuristiknya, ini adalah Gn-nya. Pematang siantar tadi heuristiknya adalah 7,07. Kita masukkan 7,07 untuk jarak Gn-nya. Kita lihat peta adalah 20. Masukkan 20, jumlahkan jadi 27,07. Kemudian lanjut ke kisaran. Kisaran kita lihat heuristiknya adalah 5,1. Kita masukkan 5,1 ditambah Gn-nya, jarak dari titik awal adalah 25. Kita jumlahkan menjadi 30,1. Nah, step 1 kita bandingkan semua nilai Fn-nya. 14, 27 sama 30. Mana yang lebih kecil? Binjai. Maka kita lanjutkan step selanjutnya itu di binjai. Nah, dari binjai kita lihat lagi mana tetangganya. Binjai cuma punya satu tetangga, Sidikalang. Nah, maka kita akan hitung dulu nih Fn Sidikalang. Sebelum Fn-nya, seperti kayak tadi, kita hitung dulu heuristiknya. Di sini aku buat langsung aja, udah aku hitung. Yang pertama, kita satu tetangga doang kan, jadi kita cuma cari heuristik si Sidikalang, yaitu 5,39. 5,39 kita tuliskan di sini, ditambah Gn-nya. Gn Sidikalang berarti dari awal kan, dari titik awal ke Sidikalang adalah 10 tambah 15, berarti 25. Hasilnya adalah 30,39. Nah, yang kita cari kan ada Sidikalang, pematang siantar, dan kisaran. Kita bandingkan nih, 30, 27, dan 30,1. Yang paling kecil mana? Paling kecil pematang siantar. Maka kita lanjutkan tetangga si
pematang siantar, yaitu adalah Bali G. Nah, kita lanjutkan Bali G. Berarti kita masuk ke step ketiga nih, atau iterasi ketiga lah kita bilang. Kita hitung heuristiknya, yaitu Bali G dan Padang Sidempuan, yaitu 9,22. Langsung aku masukkan 9,22 ditambah GN-nya, jarak dari T awalnya, yaitu 20 ditambah 15, yaitu 35, hasilnya 44,22. Selesai. Step ketiga selesai. Kita bandingkan ini dengan ini. Mana paling kecil? Yang paling kecil otomatis sih kisarannya 30,1. Maka kita beralih lagi ke kisaran. Kisaran tetangganya adalah rantau parapat, maka kita hitunglah FNC rantau parapat. Rantau parapat itu berarti step keempat. Step keempat, heuristiknya setelah kita hitung adalah 7,28. 7,28, kita masukkan 7,28 ditambah GN-nya. Berapa GN-nya? 25 ditambah 20, berarti 45. Hasilnya 52,28. Nah, berarti kita bandingkan nih ketiganya nih. 30,39, 44,22 sama 52,28. Paling kecil Sidikalang ya, 30,39. Berarti kita beralih ke Sidikalang. Sidikalang cuma punya satu tetangga, yaitu Samosir. Berarti kita cari FN-nya si Samosir. Sebelum kita cari FN, kita cari apa? Ya, heuristik. Heuristiknya Samosir adalah 7,21. Kita tuliskan 7,21 ditambah GN-nya. 10 ditambah 15 tambah 30 adalah 55. Hasilnya adalah 62,21. Lanjut, kita bandingkan lagi. 62 banding 44 dibanding 52. Ternyata yang paling kecil adalah Bali G dengan besaran FN-nya itu 44,22. Berarti kita lihat lagi si Bali G. Dia menuju ke Padang Sidempuan, di mana Padang Sidempuan adalah goals-nya. Nah, kita hitung nih goals si Padang Sidempuan ini. 0 ditambah kita hitung dulu heuristiknya. Step 6, heuristik Padang Sidempuan. Otomatis kalau kita masukkan rumus 0, di sini 3, sini 3, sini 3, sini 3, otomatis hasilnya adalah 0. Makanya heuristiknya adalah 0 ditambah jarak dari titik awalnya, yaitu 20 tambah 15 tambah 20 adalah 45. Jadi 0 tambah 45 adalah 45. Kalau kita bandingkan dari Samosir, Padang Sidempuan, dan Rantau Parapat, yang terkecil tetap Padang Sidempuan. Maka untuk shortest path-nya menggunakan A-star ini adalah dari Medan ke Mantang Siantar, ke Bali G, dan ke Padang Sidempuan dengan panjang rutenya adalah 45 km. Maka bisa kita simpulkan di sini adalah shortest path menggunakan A-star algoritma adalah dari Medan ke Padang Sidempuan, Medan ke Pematang Siantar, ke Bali G, dan ke Padang Sidempuan dengan total 45 km. Enggak 45 km sih. Dengan total ini 20 tambah 15 tambah 20, berarti sekitar 55 km. Dan untuk FN-nya adalah 45. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan menggunakan contoh soal algoritma Dijkstra dan A-star. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.